Oke, selamat siang sahabat Agrimania. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mereview pohon yang bulan kemarin di pruning. Pohon ini kurang lebih 30 harian. Kemarin itu sudah di pruning habis. Artinya tinggal kita sisain cabang-cabang yang mengarah di luar, yang ke dalamnya kita habisin semua. Hanya selang beberapa bulan setelah kita pupuk, kita pruning, kita pupuk, dia sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, yaitu kayak semacam begini, tunas-tunas air ini. Kita keluar lagi, baru nanti kalau kita mau memupuk generatif untuk membungakan ini, tunas-tunas yang kecil ini kita buang, yang di tengah kita buang semua. Jadi nanti yang kita buahkan adalah yang ada di pucuk sini saja, dan juga ada beberapa yang dekat dengan cabang akhir ini yang nanti kita buahkan bersama. Nah, ini sudah mulai keluar tunas-tunas yang baru, banyak sekali ini jumlahnya, ini tunasnya. Dan nanti kita pruning di saat mangga ini mau saya buahkan. Jadi sekarang biarkan aja rimbun dulu. Setelah rimbun kita buang kembali tunas-tunasnya, baru kita pupuk dengan pupuk generatif, pupuk untuk membuahkan. Ada beberapa metode yang saya terapkan di sini. Di samping pemupukan yang intensif, artinya kita melihat keadaan dari beberapa tanaman. Kalau itu tanaman memang kurang memenuhi dari salah satu unsur pupuk yang kita gunakan, maka kita berikan pupuk tambahan. Artinya supaya memicu tanaman ini tetap mengeluarkan tunas yang lebih bagus, juga dari daun kelihatan bagus dan mengkilap. Jadi itu salah satu penerapan teknologi dengan ultra high density plantation atau UHDP. Memang harus memenuhi standar operasional berkebun. Kalau kita menerapkan sistem UHDP dengan berbagai macam kekurangan, pada akhirnya UHDP kita tidak akan berhasil. Karena bagaimanapun juga, kalau tanaman ini sudah rapat, matahari tidak masuk, pupuk berebut, ini yang menjadi kendala untuk menerapkan kebun dengan sistem UHDP. Tapi kita kalau dengan cara seperti ini, cara memangkas sehabis panen, memupuk lebih intensif, juga lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional dosisnya, kita tidak akan mempengaruhi pembuahan nanti. Jadi pembuahan nanti di samping kita bisa berbuah dengan maksimal, artinya maksimal di sini adalah buahnya juga bagus, mataharinya juga bagus, sehingga buah itu bisa menjadi buah yang sangat bagus, artinya buah yang premium. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebutuhan matahari dalam berkebun itu kebutuhan sangat pokok sekali. Karena kalau mataharinya nggak masuk, nggak menyinari buah, gimana buah mau bagus kalau kurang dari sengatan sinar matahari full.
karena ini salah satu buah mangga itu buah yang sangat-sangat perlu sekali untuk penyinarannya itu bisa sampai 8 sampai 10 jam per hari kalau bisa. Ini harus untuk menciptakan kualitas buah yang benar-benar bagus. Dan beda dengan yang kurang matahari, biasanya buah itu kulitnya itu kelihatan kusam, juga untuk pembesarannya juga lama dibandingkan dengan yang kena sinar matahari full. Jadi warnanya juga tidak keluar. Biasanya kalau warnanya ada merahnya itu, kalau yang tidak terkena sinar matahari, maka buah itu tidak akan menjadi merah. Ataupun kalau merah hanya sebatas ini aja, sedikit aja merahnya, tidak full merah. Itu perlunya sinar matahari untuk tanaman buah mangga. Jadi nanti kayak yang model-model gini, nah setelah ini kita buang semua. Setelah kita buang, kita bersih, baru kita pupuk dengan pupuk generatif untuk memicu tanaman ini agar cepat mengeluarkan bunga. Dan untuk pupuknya biasanya kalau di pembungaan itu yang diperbanyak unsur P dan unsur K. Berapa jumlah dosis per pohonnya? Relatif, karena masing-masing daerah punya jenis tanah yang berbeda. Jadi untuk teman-teman misalkan pengen mengetahui pupuk, berapa sih dosisnya untuk pupuk pembuahan, teman-teman lakukan pemupukan dulu, pemupukan awal dulu. Apakah pupuk awal ini terserap dan bisa langsung mengeluarkan bunga atau tidak? Kalau tidak, berarti pupuk yang ditaburkan di bawah pohon ini berarti kurang banyak. Kita banyakin lagi untuk tahap keduanya. Setelah tahap kedua, pupuk itu masih belum terasa untuk memicu pembungaan, kita tambahkan lagi pupuk yang ketiga. Tetapi apabila teman-teman satu kali pemupukan terus itu bunga, udah biarin, jangan kita pupuk lagi, karena memang tanaman itu sudah cukup dan sudah mampu untuk berbunga, artinya untuk membawa bunga sampai ke buah. Nanti kita susul kemudian setelah bunga itu menjadi bakal buah seukuran kelereng, kita tambahkan lagi pupuknya, yaitu dengan dosis yang berbeda. Yang kemarin pembungaan kita perkuat dengan P-nya tinggi, setelah kita jadi buah kita berikan pupuk yang K-nya lebih tinggi daripada P-nya, supaya buah itu lengket, tidak rontok, buah itu bernas, warnanya juga cepat besarnya. Jadi itu yang saya terapkan di kebun saya ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas buah yang ada di kebun. Kenapa saya bilang dalam rangka peningkatan buah? Karena dengan sistem seperti ini perawatan kita mudah, dapat dijangkau, baik itu penyemprotan maupun pembungkusan. Jadi nanti buah-buah mangga mengeluarkan buahnya ini, kita itu tidak sulit untuk merawatnya, karena buahnya itu dekat dari tanah sekitar kurang lebih 50 cm atau 25 cm ada. Karena nanti yang model begini juga ketarik, kalau sudah buah ini pasti ke bawah. Apalagi yang model begini, ini pasti mau nempel ke buahnya. Nanti buahnya itu nempel sampai tanah.
Itu beberapa yang saya sampaikan untuk kawan-kawan berkebun. Dengan berkebun UHDP ini ada kekurangan kelebihan. Kekurangannya mungkin yang saya rasakan saat ini adalah belum pahamnya pengetahuan saya tentang UHDP, karena memang UHDP yang diterapkan di kebun saya ini adalah mengadopsi dari beberapa pekebun-pekebun luar negeri, pekebun-pekebun yang sudah maju. Saya adopsi, saya belajar dari sana, juga dari pengamatan saya sendiri. Artinya kita amati bagaimana sih kekurangan kebun kita, bagaimana sih kekurangan kebun kita ini, di apa kita kekurangannya. Nah, kita amati baru kita lakukan. Artinya kita lakukan, oh berarti kurang begini, oh berarti kurang begini. Jadi itu cara saya belajar berkebun UHDP ini. Dan alhamdulillah dari semua kebun yang saya terapkan dengan sistem UHDP ini, kita sudah mendekati berhasil. Artinya dalam usia 3 sampai 4 tahun ini ada beberapa lokasi kebun yang sudah dipanen dengan hasil yang sangat maksimal, hasil yang sangat bagus. Walaupun tahun sekarang ini, tahun kemarin 2021 sampai 2022, karena kita panennya di musim hujan, tapi karena kita pakai cover fluid atau pembungkus buah, jadi kita tidak terkena lalat buah. Jadi dari situlah kita belajar, dari situlah kita mengamati, dari sinilah kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil berkebun. Dengan berkebun ini kita bisa belajar lebih mantap lagi, belajar lebih semangat lagi, karena memang kalau berkebun tidak ada pembelajaran yang khusus, tidak ada pengamatan yang intensif, tidak jadilah kita berkebun. Walaupun modal kita banyak untuk beli pupuk, untuk bayar tenaga kerja, tapi dengan pengamatan yang minim, mengandalkan dari tenaga kerja saja, tidak mampu untuk menciptakan satu kawasan perkebunan yang baik. Jadi itu pesan-pesan dari saya. Semoga kawan-kawan tetap semangat, tetap berjuang dalam rangka menstabilkan tanaman buah di Indonesia, juga memberikan semangat baru untuk para pekebun. Jangan berhenti berkebun, jangan malas berkebun, ayo berkebun.